banyak pun dana yang dibutuhkan. Sedangkan dana tadi yang sudah disampaikan sama Pak Nababo itu masih belum cukup dari target kita sebenarnya. Jadi saya di sini proyek pembangunan kita ini bukan proyek pembangunan yang hanya dimiliki oleh ini bukan hanya proyek dari tim pembangunan, bukan, ataupun proyek pembangunan dari majelis, bukan, ataupun dari officer, bukan. Tapi ini adalah proyek pembangunan kita bersama, kita semua, dari yang tua sampai yang muda. Ini proyek kita yang bersama. Sekarang saya cuma ingin bertanya, siapa di sini yang sangat mencintai gereja kita atau jemaat kita? Siapa? Boleh angkat tangan? Oke. Siapa di sini juga yang belum pernah merasakan jatuh cinta? Belum pernah. Berarti semua sudah pernah. Jadi misalnya kita mencintai, apa yang kita lakukan? Kita selalu memberikan yang terbaik, bukan buat yang kita kasih. Mungkin sebagai contoh mantan saya dulu, untuk mengasihi saya, membuktikan dia mencintai saya, dia waktu saya ulang tahun dia memberikan bunga. Dulu ya penekanannya dulu, sekarang baru. Jadi kalau kita tahu memberikan yang terbaik untuk orang yang kita cintai atau jemaat yang kita cintai, mengapa kita tidak ikut terlibat dalam proyek pembangunan? Nah, satu lagi saya sangat suka dalam cara Yesus, metode Yesus dalam melakukan pengajaran ataupun memberikan pengajaran. Dia selalu memberikan perumpamaan, sehingga itu memudahkan kita untuk memahami dan mengerti. Nah, izinkan saya untuk saat ini saya ingin mengumpamakan pembangunan gereja kita ini dalam suatu perumpamaan. Jadi dalam suatu perumpamaan kita umpamakan kita semua di sini satu saudara, kita mempunyai satu bapak, kita mempunyai satu orang tua. Anggap di sini yang paling tua Eyang Widodo, anak pertama. Terus Bapak Deha Pendeta dan Bapak Deha Senaga anak kedua, disusul Opa Matulesi, disusul dengan Opa Bire, sampai akhirnya turun sampai yang terkecil sekarang siapa? Jasper, anak paling bungsu. Sampai suatu waktu Eyang karena anak paling tua, dia kasih tahu tuh, telepon semua adik-adiknya. Kita ngumpul ya di rumah orang tua kita. Kumpullah kita semua. Pada saat kita ngumpul, mulai terasa ternyata kita ini bersaudara sudah banyak. Jadi tidak cukup lagi di rumah orang tua kita kayak begitu. Sampai ada pada masanya, kalau yang sudah dapat tempat duduk tidak mau keluar lagi, karena kalau dia keluar sedikit aja ke toilet, tempat duduknya udah diisi orang. Jadi begitulah saking penuhnya rumah orang tuanya. Padahal rumah orang tua ini adalah tempat kita berkumpul sebagai kakak beradik, bukan? Sampai suatu akhirnya kakak beradik ini berembuk dan mereka mengatakan sudah saatnya kita merenovasi rumah orang tua kita supaya kita semua bisa berkumpul dan merasa nyaman. Tidak ada yang di luar, tidak ada yang tidak dapat tempat duduk. Akhirnya diputuskanlah dalam suatu konferensi kakak adik. Diputuskan dalam konferensi kakak adik dan ditentukan siapa nih yang akan mengelit proyek ini. Akhirnya oke, kita tentukan adik ke-28, nomor 28 yang memimpin. Dipilihlah Bapak Nadaho sebagai lead untuk pembangunan. Lalu dipilih lagi, oke, harus ada yang mengelola keuangan. Siapa lagi? Adik nomor 30 aja, Bapak Panggabean. Dipilihlah sebagai bendahara. Akhirnya apa yang dilakukan? Mulailah proyek ini berjalan. Karena adik nomor 28 ini sebagai pemimpin proyek, pemimpin pembangunan, dia ingin bertanggung jawab buat abang, kakak, dan adik-adiknya yang sudah memberikan dana untuk pembangunan rumah orang tua. Itu yang dia lakukan barusan. Dia promosi. Ini progres kita, abang, kakak, dan adik. Ini yang telah terjadi pembangunan rumah orang tua kita. Segini yang dananya saat yang keluar. Sampai akhirnya adik yang ke-30 mulai hitungan. Bang, kalau begini terus, dana belum ada masuk lagi, pembangunan kita ini bagaimana? Kan begitu. Ayo bang, bilang sama kakak adik atau abang kakak dan adik-adik kita yang lain supaya segera memasukkan uangnya lagi supaya pembangunan rumah orang tua kita ini berjalan lancar. Itulah yang kita lakukan setiap minggu, abang kakak dan adik. Karena tadi sudah disampaikan bahwa dana kita masih belum mencukupi. Ya, jadi kita apa
pembangunan yang bisa kita lakukan apabila seperti tadi adik ke-28 melaporkan, ini progres kita, ini begini, terus apa tanggapan kita sebagai abang, kakak atau adiknya untuk progres pembangunan rumah orang tua ini? Apa kita diam saja atau kita akan mengatakan oke, berapa dek saya cuma bisa ada segini, saya akan berikan, atau bang saya cuma ada segini, saya akan berikan. Berapapun itu akan sangat berarti untuk proses pembangunan ini. Dan lebih lucunya lagi Bapak Ibu, dalam cerita yang perumpamaan ini, orang tua kita ini sebenarnya bukan orang tua yang miskin, dia orang tua yang kaya. Untuk zaman yang sekarang bisa dikatakan sultan. Seperti di lagu Sion katakan di 401, Bapakku kaya, rumah dan tanah, emas dan perak, bintang permata, dia yang punya. Aku anak raja. Anak raja itu apa? Anak raja itu kan kaya, jadi tidak ada di antara kita ini di sini tidak mampu untuk bisa memberikan. Karena kita anak raja. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah itu untuk yang terbaik buat Bapak kita. Karena apa yang kita harapkan adalah cuma berkat yang bisa diberikan pada kita dan pada keturunan kita. Sebagai penutup, keluarga kami sangat menyukai lagu-lagu rohani. Dan kebiasaan kita adalah setiap Sabat, biasanya kita akan searching di YouTube lagu-lagu. Sampai suatu kali kita menemukan ada satu lagu berapa tahun yang lalu, judulnya The Blessing. Mungkin nanti bisa research. Dan kita sangat menyukai syair-syairnya. Bagaimana itu lagu itu tercipta sebenarnya berdasarkan dari ayat Alkitab bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Di mana dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, The Lord bless you and keep you. Di ayat 24 mengatakan, terjemahannya, semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Ayat 25 mengatakan, semoga Tuhan baik hati dan murah hati kepadamu. Katanya, dalam bahasa Inggrisnya, dalam syair lagunya, The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. Ya, yang ayat 26, semoga Tuhan mengasihi kamu dan memberi kamu damai. Dan di dalam syairnya mengatakan, The Lord lift up his countenance and give you peace. Ya, dan juga di ulangan lagu ini juga di ulangan 7 ayat 9, di mana mengatakan Tuhan menunjukkan kasihnya yang tetap sampai 1000 keturunan pada orang yang mencintai Dia. Di syair itu mengatakan bahwa Tuhan mengasihi your family, your children, children of your children, their children. Dia mengatakan bahwa apa? 1000 keturunan kita. Jadi itulah yang kita harapkan, bahwa dengan kita memberikan yang terbaik kepada Bapa kita di surga, kepada orang tua kita sebagai abang, kakak, adik bisa bekerja sama untuk mendukung adik ke-28 kita untuk meneruskan proyek ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita doakan program kita ini. Bapa dalam surga, kembali kami datang menyembah Tuhan secara khusus melalui ibadah kami. Gereja Tuhan kami memohon kuasa Tuhan di dalam melancarkan pembangunan kami. Gereja Tuhan sekolah Tuhan, di mana Bapa dari kami mencukupi hanya sampai tanggal 15 November. Tapi kami memohon dan percaya kepada Tuhan, karena ini adalah pekerjaan. Maka akan ada peristiwa-peristiwa besar bahwa Tuhan akan menolong perjalanan pembangunan jemaat ini. Tuhanlah kiranya memberkati masing-masing kami. Tuhanlah kiranya membuka berkat Tuhan sehingga pembangunan pendanaan yang kami butuhkan ini akan dapat senantiasa berjalan lancar oleh karena kebaikan Tuhan. Dan dari kehendak-Mu ya Bapa, kami serahkan hidup kami di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.